Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam Renungan 79. Mari sebelumnya kita akan menggemakan salam kita. Salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema renungan hari ini, yaitu sembunyi di balik lelucon. Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-18 dan 19. Kitab Amsal pasal yang ke-26 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan, seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebanyakan dari kita suka akan sesuatu yang sifatnya lucu. Kita semua kebanyakan menyukai candaan atau lelucon. Biasanya kita juga lebih sering melihat tontonan yang tayangan-tayangan di televisi yang lucu, yang membuat kita tertawa. Bahkan tidak jarang dalam pertemuan-pertemuan kita, perkumpulan kita dengan rekan-rekan, dengan teman-teman atau dengan keluarga, kita sering saling melontarkan candaan atau guyonan, lelucon. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa candaan dan lelucon itu sering dipakai orang untuk bersembunyi. Bersembunyi dari apa? Bersembunyi dari perkataan, bersembunyi dari perbuatan yang menyakiti orang lain. Kemudian mengatakan saya kan cuma bercanda. Bersembunyi di balik lelucon. Setiap kehidupan kita menyukai candaan atau guyonan, lelucon, sesuatu yang sifatnya lucu, yang sering membuat kita tertawa. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa candaan atau lelucon ini sering dipakai orang untuk bersembunyi dari perkataan, dari perbuatan yang menyakiti orang lain. Kemudian mengatakan, saya kan cuma bercanda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita hari ini membahas tentang hal ini. Suatu nasihat supaya kita lebih berhati-hati lagi dalam perkataan kita. Sudah terlalu banyak orang yang menjadi korban, banyak hati-hati yang tersakiti, banyak orang-orang yang dirugikan karena suatu candaan atau lelucon yang kelewat batas. Ya, ini adalah fakta yang terjadi saat-saat ini. Kelemahan orang, nama baik orang, perkataan-perkataan yang jorok, yang sensitif, sering menjadi bahan candaan, sering menjadi bahan lelucon, guyonan. Dan ketika orang lain mulai sakit hati, orang lain mulai tersinggung, mereka yang menjadikan itu sebagai bahan candaan atau lelucon, mengatakan dengan mudahnya, saya kan cuma bercanda. Orang-orang yang bersembunyi di balik lelucon atau candaan, Alkitab mengibaratkan mereka itu seperti orang gila. Orang gila yang menembakkan panah api. Bapak Ibu Saudara, orang gila itu tidak bisa berpikir dengan sehat. Mereka tidak berpikir bahwa panah api yang mereka tembakkan itu bisa melukai orang lain. Bisa membunuh semangat orang lain, bisa membunuh sukacita orang lain, bahkan bisa membunuh karakter orang lain. Orang-orang yang melontarkan candaan-candaan yang kelewat batas, mempergunakan kata-kata yang tidak seharusnya, menyakiti hati orang, membunuh karakter, membunuh sukacita, membunuh semangat orang lain. Orang gila tidak pernah menyadari bahwa hal itu adalah hal yang salah. Lelucon atau candaan yang kelewat batas itu seperti panah api yang bisa membakar emosi, yang bisa menimbulkan perpecahan, yang bisa menimbulkan kepahitan orang-orang yang menjadi bahan
candaan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan dilarang bercanda yang kelewatan. Kita tidak dilarang untuk bercanda, tetapi perhatikanlah candaanmu, perhatikanlah guyonanmu, perhatikanlah leluconmu, perhatikanlah perkataanmu. Kita boleh bercanda, tapi jangan sampai merendahkan orang lain. Kita boleh bercanda, tapi jangan menyindir orang lain. Kita boleh bercanda, tapi jangan melukai hati orang lain. Jika mungkin di waktu-waktu yang lalu kita pernah bercanda dan itu kelewatan, menyakiti hati orang lain, mari kita sadari, kita akui dan kita minta ampun kepada Tuhan dan kepada orang yang kita sakiti. Jangan lagi bersembunyi di balik lelucon dan mengatakan saya kan cuma bercanda. Mari kita belajar hari ini. Setiap kehidupan kita yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan kehidupan saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita belajar untuk lebih hati-hati lagi dalam perkataan kita. Berdoalah seperti pemazmur. Di dalam Mazmur pasal yang ke-141 ayat yang ketiga, pemazmur menaikkan doanya kepada Tuhan. Mazmur 141 ayat yang ketiga, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ini yang menjadi doa pemazmur. Kita minta Tuhan supaya menolong setiap kehidupan kita, menjaga perkataan kita, tingkah laku kita, candaan-candaan kita, guyonan kita. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Barang siapa yang mau mencintai hidup, barang siapa yang mau hari-harinya baik, jagalah perkataanmu, jagalah ucapan bibirmu. Jangan kita menyakiti hati orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, dinasehatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan untuk supaya kita lebih berhati-hati dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, supaya kita tidak menyakiti hati orang lain, supaya kita tidak menjadi batu sandungan oleh orang lain. Tetapi kehidupan kita boleh menjadi berkat, mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kiranya kita semua boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kembali Engkau mengingatkan kepada setiap kehidupan kami untuk kami lebih lagi berhati-hati dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, supaya apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan tidak menyakiti hati orang lain, tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Kepadamu-lah kami keluarga besar GBD El Shaddai Magelang bertopang mulai dari kandungan. Engkau yang selalu dipuji. Bagi banyak orang kami seperti tanda ajaib. Engkaulah tempat perlindungan kami yang kuat. Terima kasih, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.